tadi juga Bang. Udah ada tim sama ya. Nanti terlalu terkenal kali kan macam foto model. Nah, pembuktian itu sebetulnya tugas dari penuntut umum ya. Jumlahnya berapa itu udah di berkas itu daftar saksi sekitar 23 sampai 25 orang gitu ya. Nah, sedangkan yang sudah kita periksa antara deh sekitar ya Bang. 7 ya, sekitar. Kalau meleset sedikit Ya. maklum lah ya. Oke. Nah, untuk berikutnya masih keterangan saksi Bang ya. Betul ya. Nah, diperkirakan ini akan berakhir kapan untuk putusan Bang? Nah, masalah berakhir itu tergantung pembuktian dari penuntut umum dan pembuktian dari penasihat hukum. Cuma kami sudah ada batasannya, yaitu masa penahanan tidak boleh sampai lewat dari masa penahanan. Idealnya putus sebelum habis masa penahanan itu 10 hari. 10 hari sebelum masa berakhir penahanan ketua pengadilan negeri Baligi. Jadi misalnya contohnya habisnya bukan berarti habis ya. Misalnya habis tanggal 10 Mei, maka harus diputus akhir April. Nah, contohnya 10 hari sebelum masa berakhir masa penahanan ketua pengadilan negeri Baligi, sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, satu di antara yang para tersangka ini masih DPO Bang. Apakah itu juga tidak menyulitkan pihak pengadilan juga untuk melakukan proses persidangan Bang? Nah, dalam proses persidangan itu kan ada beberapa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di situ ada saksi, di situ ada keterangan terdakwa, di situ ada surat, di situ ada surat keyakinan hakim, dan ketua penerima. Sehingga ketika satu orang masih DPO, tidak mempersulit dari majelis hakim memeriksa perkara ini. Nah, untuk soal tadi Bang, apakah sidang para saksi yang agenda berikutnya, apakah masih tertutup atau sudah bisa terbuka Bang? Karena ini dasar pemeriksaan itu yaitu surat dakwaan, sebelum putusan tertutup. Tertutup Bang ya? Nah, saat pembacaan putusan terbuka untuk umum. Silakan. Nah, dari pihak pengadilan sendiri tidak adakah desakan kepada JPU maupun pihak kepolisian untuk segera bisa menghadirkan DPO Bang? Nah, seperti yang saya sampaikan, kewajiban membuktikan itu adalah penuntut umum. Apa yang diajukan oleh penuntut umum ya kita periksa. Nah, keterkaitan keberadaan dari DPO sudah kita tanyakan ketika kita memeriksa saksi-saksi yang terkait. Oke Bang. Sudah dilaksanakan sidang untuk kasus dugaan penculikan Kadis PUTR Sofian Sitorus. Nah, diinfokan bahwa itu sidang tertutup. Alasannya kira-kira apa Bang? Ya, karena dakwaan, salah satu dakwaannya itu menyangkut delik atau tindak pidana asusila. Dia kombinasi ada pasal 289 KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana. Nah, untuk proses pengadilannya sudah berlangsung berapa kali Bang dan direncanakan agenda berikut apa kira-kira Bang? Sudah dilakukan beberapa kali itu dakwaan, kemudian saksi karena pihak terdakwa atau penasihat hukum tidak mengajukan keberatan. Itu sekitar 4 atau 5 kali persidangan sudah. Karena kami buat itu secara maraton, memperhatikan jumlah saksi, kemudian memperhatikan masa penahanan. Nah, penahanannya tidak dapat diperpanjang ke pengadilan tinggi, sehingga kita lihat jumlah orang saksinya, kita buat dalam seminggu 3 kali sidang, Senin, Selasa, Rabu. Nah, cara berikutnya itu masih saksi pembuktian, bisa alat bukti saksi. Nah, untuk sampai sekarang Bang, sudah berapa saksi yang ikut dalam persidangan Bang?
Sebentar saya ingat ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.